Selamat sore untuk kita semua. Puji Tuhan, Shalom. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab surat Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kita baca semua dengan serentak. Amin. Yakobus itu di perjanjian lama kabar. Ya, cari di lama tidak dapat. Ada di baru. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Perikop yang ada di Alkitab ini pengujian dan pencobaan. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, bukan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita tertentu dan anak sulung semua ciptaan. Bapak Ibu, keluarga yang dikasih dalam Tuhan, latar belakang dari surat Yakobus ini kepada 12 suku Israel yang ada di perantauan, di mana orang-orang surat ini dituliskan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Kalau Bapak Ibu, kita ada di kekristenan itu, kalau ada di tengah-tengah lingkungan yang bukan Kristen, itu biasa dapat tantangan. Ya, jadi ini orang-orang Kristen yang ada di lingkungan yang bukan Kristen.
maki saya tetap tenang, saya tetap bilang Tuhan ampuni dia. Besok orang maki saya tetap bilang puji Tuhan. Besok orang bilang saya goblok, otak mati, tetap hati tenang. Itu artinya bertahan. Kalau orang bilang begini bertahan, nanti saya bertahan, besok saya dapat marah, saya tidak sabar lagi. Itu bertahan katanya. Tepuk tangan dulu. Tidak ada istilah bakar meledak. Dopis, tidak ada istilah persekutuan ini, tidak boleh ada istilah dopis. Dopis itu bakar meledak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tahan uji. Orang yang sabar terhadap pencobaan itu dia tetap akan kuat. Artinya begini, persoalan datang silih berganti dalam hidupnya, mencobai dia tetap akan tenang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tahan uji itu ada ciri khas. Ada ciri khas dalam hidup. Dia juga pergi gereja. Dia juga pergi ibadah. Dia juga bawa Alkitab. Dia juga rajin berdoa. Tetapi itu adalah bagian dari iman. Iman itu bagian dari hal-hal rohani. Mujizat, kemudian ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin persekutuan, rajin vokal grup, itu bagian dari iman. Ya, tapi iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan. Perbuatan ini sudah pasti mengasihi. Amin. Orang marah kita tetap mengasihi. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka, minta berkat, jangan minta kutuk. Jadi jangan doa anak-anak. Tuh anak-anak punya cara doa itu. Udah biasa marah itu, udah bicara, Bapak pukul dia saja, Bapak hukum dia saja. Dia kemarin marah saya, dia kemarin begini. Itu doa anak-anak. Tapi doa orang dewasa, Bapak dia biar dia berbicara, tapi bangunan itu roboh. Berarti semua yang saya lakukan di dalam dunia ini sia-sia. Di gereja sia-sia. Cari Tuhan sia-sia. Pada akhirnya bukan di surga, tapi di api neraka. Kuncinya, kalau sudah percaya Yesus sebagai juru selamat, lakukan firman. Orang yang lakukan firman, tantangan datang, dia tetap akan tenang. Siapa di sini yang ini takut ikut kole-kole? Kole-kole. Bapak Pendeta kasih contoh bahwa satu orang dari Pegaf datang. Laut teduh dan tenang. Terus suruh ikut kole-kole. Bisa dia setuju gak tidak? Ombak besar ikut kole-kole. Bisa gak tidak? Tapi kalau macam Bapak yang biasa carikan di laut dan kole-kole dong itu di laut, gelombang ombak juga begini itu kole-kole ini. Tapi dia berhati takut tidak? Tidak, karena sudah terbiasa. Yang belum terbiasa ini yang harus belajar banyak supaya tetap tenang. Kalau kita tetap tahan uji, tahan banting, tetap
Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia ini tidak ada masalah. Masalah tetap pasti ada. Tidak ada yang bilang saya hidup tidak ada masalah. Sampai hari ini semua mungkin punya masalah. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah bagaimana saya cari uang supaya anak-anak makan. Masalah banyak. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai masalah itu membuat sehingga kita tidak lakukan firman Tuhan. Nah, biasa di gereja itu pendeta kalau baca firman Tuhan dia biasa bilang apa? Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan dan mendengar firman Tuhan, tetapi lebih berbahagia bagi mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi mari persekutuan yang dikasih Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kalau kita lakukan, kita pasti kuat. Amin. Kita pasti kuat. Tantangan itu bukan masalah bagi kita, tapi kalau kita tidak lakukan firman, tantangan pasti datang. Ya, pastikan Bapak Ibu bahwa satu hari Bapak Ibu akan pulang dengan Tuhan, bertemu Tuhan, dan Bapak Ibu di hadirat Tuhan itu Bapak Ibu akan berhadapan dan Bapak Ibu yakin bahwa saya sudah dengar, saya sudah lakukan. Saya yakin bahwa ketika saya berdiri di pengadilan Tuhan, saya tidak bisa jatuh dalam, atau rumah saya ini tidak bisa seperti banjir yang membuat sehingga runtuh, tetapi tetap akan berdiri. Dan Tuhan tidak bisa bilang enyahlah dari hadapanku, tapi Tuhan akan berkata begini, hai anakku, hai hambaku yang baik setia, karena engkau mendengar firman dan melakukan, maka mari masuk ke dalam kerajaan. Jadi itu yang harus kita alami, biar Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Sekali lagi. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan. Kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Gladai. Saya berdoa kita bisa jaya
tempat ini untuk memuji memuliakan namamu. Bapa di surga, berkati kami semua di saat ini dengan firman Tuhan yang kami dengar, biarlah memberi kekuatan buat kami. Kami berdoa dan menyerahkan pergumulan dari keluarga persekutuan di sore hari ini, secara khusus keluarga yang kami kunjungi. Berdoa untuk saudara Yakonias yang ada di Polda. Tuhan jaga lindungi dia di sana, berkati dia, beri kesehatan, kekuatan. Tangan Tuhan menjamah dia supaya dia tetap sehat, kuat, dan dia menjadi anak yang baik, teladan dalam pekerjaannya di Polda Papua Barat. Tuhan, kami berdoa untuk Mama di tempat ini, Ibu Janda. Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Tuhan berikan anugerah-Mu bagi keluarga di tempat ini, ekonomi Tuhan memberkati. Anak-anak di rumah ini kami yang berdoa dan bertaruhkan dalam tangan Tuhan, biarlah mereka taat pada Tuhan, takut Tuhan, dan hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Bapa di surga, kami berdoa dan juga menyerahkan duka cita dari keluarga Mirino di Jayapura. Tuhan memberi penghiburan, kekuatan kepada keluarga ditinggalkan, anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan terus menyertai dan melindungi mereka. Bapa di surga, hamba berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan persekutuan ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan keluarga Regoy di Sorong juga yang berduka cita karena Tuhan telah panggil di tengah keluarga mereka orang tua yang mereka kasih di usia tua. Kami doakan Bapak Regoy juga yang dalam keadaan sakit di usia 80 tahun. Tuhan senantiasa beri kesehatan, beri kekuatan bagi orang tua ini yang ada di sana. Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur untuk Bapak Petrus yang juga berulang tahun. Tuhan berikan usia 34 tahun kepadanya. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, biarlah tetap takut Tuhan dan Tuhan terus menyertai dan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Juno yang ulang tahun 36. Tuhan juga menjamah dan Tuhan menolong, Tuhan pulihkan dan Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Ibu Yubelina Wiri yang sakit. Tuhan menjamah bagian tubuh yang lemah dan sakit. Tuhan berikan pemulihan, berikan kesembuhan baginya. Kami juga berdoa untuk Nimrod yang sakit. Tuhan juga jamah bagian tubuh yang lemah. Kami berdoa biarlah mujizat kesembuhan terjadi
dan biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan berikan pemulihan dan kesehatan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Weri di Makassar yang kaki mengalami kesakitan. Tuhan, kami doakan orang tua di sana, Tuhan beri kekuatan, berikan kesehatan bagian kaki yang sakit. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyembuhkan dia. Bapa di surga, kami berdoa untuk adik Yanus Weri yang masih wajib lapor di Polda. Tuhan juga berkati dalam mempersiapkan diri untuk pendidikan. Kami berdoa dan mohon Tuhan memberkati. Bapa kami di surga, kami doakan juga keluarga yaitu Santos yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan tolong Santos dari kesakitannya, dan kami berdoa dan mohon jamahan Tuhan bagi dia yang sakit. Kami juga berdoa untuk Saudara Joko dan Yeskor yang masih kerja di Warkapi. Tuhan jaga lindungi mereka di sana, sertai mereka dalam masa pekerjaan, beri dan kami serahkan seluruh kehidupan kami yang ada di Arawi 1, Arawi 2, yang ada di Rodi, Kampung Ambon, yang ada di Wosi, Sanggen. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi kami dari ancaman dunia yang jahat, kecelakaan, pencobaan, dan Tuhan berikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami akan mengakhiri persekutuan ini dengan mohon berkat Tuhan atas kehidupan kami sekalian. Mari Bapak Pendeta persilakan kita berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan. Persekutuan yang dikasih dalam Tuhan, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat dan